Sugihoto, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Bahagia sekali, kali ini saya bisa berjumpa lagi dengan Anda sekalian dalam pembelajaran virtual mata kuliah Kama dan Paticca Samuppada. Dari minggu per minggu kita sudah mengupas beberapa topik, beberapa pokok bahasan yang tentunya antara satu pokok bahasan dengan pokok bahasan yang lain itu erat kaitannya. Kali ini kita akan membahas tentang Wedana Paccaya Tanha. Nah, ini tidak terlepas dari pokok pembahasan pada pertemuan sebelumnya, di mana kita membahas Passa Paccaya Wedana. Wedana Paccaya Tanha kita artikan bahwa dengan adanya perasaan itu menyebabkan munculnya nafsu keinginan. Jadi wedana adalah perasaan, tanha diartikan sebagai nafsu keinginan. Jadi di sini perasaan menjadi paccaya dhamma atau kondisi penyebab, sedangkan nafsu keinginan menjadi paccayupanna dhamma, yaitu kondisi yang disebabkan atau menjadi akibat daripada paccaya dhamma, yaitu wedana. Ini Anda sekalian, termasuk kita semua ya, di dalam rutinitas kehidupan kita, aktivitas kegiatan dalam kehidupan kita, itu selalu saja terombang-ambing, selalu saja diisi dengan adanya perasaan, muncul nafsu keinginan tanpa kita sadari. Nah, ini penting sekali ketika kita sudah memahami adanya wedana paccaya tanha, bahwa perasaan itu menyebabkan munculnya nafsu keinginan, kita akan menjadi lebih waspada, kita menjadi lebih aware, yang nantinya diharapkan bisa memunculkan kebijaksanaan. Ketika perasaan muncul, sebisa mungkin tidak mengarah kepada kemunculan tanha atau nafsu keinginan itu sendiri. Ya, pada umumnya perasaan ini yang sering kali kita alami, dan Buddha nyatakan sendiri ada 3 jenis perasaan. Yang pertama adalah sukha wedana. Sukha wedana. Apa itu sukha wedana? Ya, perasaan senang. Perasaan senang biasanya terjadi ketika kita itu menjumpai objek-objek yang sesuai dengan keinginan kita, sehingga apa? Begitu kita menjumpai objek itu, terjadi kontak dengan objek itu, ya, 6 landasan indera kita kontak. Misalnya saja lidah, ketika kita menjumpai makanan yang lezat, makanan yang menjadi favorit kita makan, muncul sukha wedana, perasaan senang. Kenapa? Makanan yang kita inginkan. Sebaliknya, ketika kita menjumpai ini, Anda sekalian misalnya di rumah membuka penutup makanan di meja makan, itu biasanya kan ada makanan. Begitu dibuka, nah ternyata makanannya tidak sesuai dengan keinginan kita, muncul kan perasaan tidak senang. Nah, perasaan tidak senang ini kita sebut dengan dukkha wedana. Ataupun muncul adukkha masukha wedana, perasaan yang tidak senang, ya tidak pula tidak senang, artinya netral. Ya, adukkha masukha wedana. Kapan terjadi? Ya, ketika kita menjumpai objek-objek yang biasa-biasa saja, yang tidak dominan, yang tidak mengarahkan kita kepada sesuatu yang kita sukai dan sesuatu yang kita tidak sukai. Sering kita melakukan kegiatan, kita melihat adanya fenomena-fenomena, tetapi tidak menyebabkan munculnya perasaan senang ataupun tidak senang. Ya, ini yang kita kenal dengan perasaan netral, adukkha masukha wedana.
perasaan juga dapat kita uraikan menjadi 6. Berdasarkan terjadinya kontak antara 6 landasan indera dengan objek yang bersesuaian. Yang pertama, ketika landasan mata kita kontak dengan objeknya yang berupa rupa, ya, rupa ramana, berupa bentuk, bisa berupa warna, artinya objek-objek yang bisa ditangkap oleh mata. Misalnya saja bentukan objeknya mobil yang mewah misalnya, ya. Ketika mata ini kontak, ya, ada objek berupa mobil mewah, muncullah yang namanya kesadaran mata. Nah, dari kontak ini muncullah perasaan. Karena kita melihat mobil yang mewah, ya, muncul perasaan yang menyenangkan, suka wedana. Tetapi secara umum perasaan yang muncul dari adanya kontak mata itu kita sebut dengan caku sampasaja wedana, yaitu perasaan yang muncul karena adanya kontak mata. Yang berikutnya adalah perasaan yang muncul, ya, yang muncul ketika terjadinya kontak antara landasan indera telinga dengan objek suara. Perasaan yang muncul karena adanya kontak antara telinga dengan suara, perasaan itu disebut sota sampasaja wedana. Yang ketiga, ini karena adanya kontak antara hidung dengan objeknya berupa aroma memunculkan perasaan. Perasaannya apa? Perasaannya kita sebut dengan gana sampasaja wedana. Ini bisa menjadi suka wedana, bisa juga menjadi dukkha wedana, ataupun menjadi perasaan yang netral, adukkha masuka wedana, tergantung objeknya lagi. Nah, yang berikutnya kita kenal dengan sebutan jibha sampasaja wedana, ya, perasaan yang muncul ketika lidah kontak dengan objeknya. Objeknya apa? Rasa tentunya, ya. Nah, yang kelima adalah kaya sampasaja wedana, perasaan yang muncul karena jasmani kita, kulit kita ini kontak dengan objeknya. Jasmani ya sentuhan, ya, menyentuh permukaan meja yang kasar, muncul perasaan tidak senang. Kita duduk di sofa yang empuk, lembut, wah, muncul perasaan nyaman disertai dengan perasaan senang. Demikian, selalu muncul, kan? Nah, yang terakhir dari 6 jenis perasaan berdasarkan landasan inderanya adalah mano sampasaja wedana, perasaan yang muncul karena adanya kontak pikiran. Objeknya adalah kesan-kesan pikiran. Contohnya, ya, ketika kita sedang duduk sendiri termenung, kita mengingat, ya, adanya peristiwa-peristiwa yang menyedihkan di masa lampau. Teringat peristiwa yang sudah pernah terjadi itu berlalu 2 tahun, 3 tahun yang lalu, ya. Nah, fenomena mental ini muncul di pikiran Anda. Apa yang muncul perasaannya? Kan perasaan tidak senang, kan? Kesedihan muncul, kan? Ya, ini yang disebut dengan mano sampasaja wedana. Nah, Buddha sendiri itu menguraikan berbagai jenis perasaan. Bahkan kita kenal adanya 108 jenis perasaan. Banyak amat, ya. Memang sangat banyak. Ini hanya dikorelasikan saja. Mulai dari yang pertama tadi, kita kenal ada 3, ya. Perasaan senang, perasaan tidak senang, perasaan netral. Nah, kita kaitkan dengan 6 jenis perasaan berdasarkan landasan indera, dari mata, telinga,
hidung, lidah, jasmani, dan pikiran. Jadi ada 6. 3 kali 6. Kenapa? Perasaan yang muncul dari adanya kontak mata seperti tadi yang sudah saya uraikan, perasaan yang muncul dari kontak mata itu bisa menjadi suka wedana, bisa menjadi duka wedana, atau menjadi perasaan adukkha masuka wedana atau netral. Selanjutnya, perasaan-perasaan ini pun bisa kita bedakan menjadi 2. Ada perasaan yang sifatnya duniawi, ada perasaan yang sifatnya non duniawi, bukan duniawi. Yang duniawi kita sebut dengan samisa wedana, sedangkan yang non duniawi niramisa wedana. Apa bedanya perasaan duniawi dan non duniawi? Perasaan duniawi itu artinya perasaan yang merupakan hasil kontak dengan landasan indera yang disertai atau disekutui dengan adanya kilesa. Ya, dengan adanya kilesa. Misalnya saja perasaan itu muncul juga didorong oleh adanya keserakahan, loba cetasika, atau perasaan itu muncul didorong oleh adanya kebencian. Karena kita tidak menginginkan objek itu, maka kebencian muncul. Nah, sedangkan yang non duniawi, perasaan-perasaan yang muncul itu dengan dasar perenungan, ya, adanya kewaspadaan, adanya kebijaksanaan di sana, adanya pandangan terang di sana, sehingga tidak lagi bersekutu dengan kilesa. Ini nanti kaitannya ketika perasaan itu masih sifatnya duniawi, masih bersekutu dengan adanya kilesa, ini tadi yang menjadi masalah. Kenapa? Akan mengarah kepada tanha, wedana pacaya tanha yang tadi. Ya, mengapa perasaan itu bisa menyebabkan adanya nafsu keinginan? Kenapa wedana itu bisa menjadi penyebab munculnya tanha? Karena perasaan itu bersekutu dengan kilesa. Kita kaitkan lagi, ada perasaan yang muncul pada masa lampau, kemudian ada perasaan yang muncul saat ini, sekarang, dan ada perasaan yang muncul pada waktu yang akan datang. Ini berdasarkan waktunya. Jadi kita dapatkan 36 kali 3. Jadi secara rinci kita dapat menemukan adanya 108 jenis perasaan. Ya, berdasarkan objeknya, tanha atau nafsu keinginan itu ada 6 jenis. Yang pertama kita menyebutnya rupa tanha, nafsu keinginan akan bentuk. Misalnya saja tadi mobil mewah, ya, setelah kita melihat adanya mobil mewah, muncul perasaan senang. Nah, dari perasaan senang tadi muncullah yang namanya nafsu keinginan. Sering terjadi kan pada kita, kan? Tanpa kita sadari bahwa telah muncul tanha di sana. Yang kedua itu kita sebut dengan sada tanha. Sada tanha. Sada di sini artinya suara. Jadi sada tanha adalah nafsu keinginan akan suara. Yang ketiga adalah ganda tanha. Apa itu ganda tanha? Ganda tanha artinya nafsu keinginan akan bebauan atau aroma. Nah, yang berikutnya adalah rasa tanha. Ya, keinginan nafsu akan rasa. Rasa, apa yang kita kecap, ya, apa yang kita rasa dengan lidah kita. Nah, yang kelima adalah potaba tanha, yaitu nafsu keinginan, ya, nafsu keinginan terhadap objek sentuhan. Dan yang keenam itu dhamma tanha, yaitu nafsu keinginan akan kesan-kesan pikiran. Nah, kita lanjut. Selain daripada 6 jenis tanha yang tadi berdasarkan objeknya, kita juga bisa membedakan tanha ini berdasarkan keberlangsungannya.
Yang pertama, kita kenal dengan sebutan kama tanha. Nafsu keinginan akan kesenangan indera. Pada waktu kita menikmati makanan yang lezat, muncul nafsu keinginan untuk memuaskan lidah kita, di sanalah kama tanha berlangsung. Nah, yang selanjutnya itu bawa tanha. Nafsu kesenangan akan keberlangsungan. Setelah kita itu menikmati objek yang kita senangi, indera kita puas, kan muncul ingin mempertahankan kesenangan yang berlangsung itu lebih lama, lebih lama, lebih lama. Syukur-syukur bisa selamanya kesenangan itu ada. Nah, ini muncul yang kita sebut dengan nafsu keinginan bawa tanha. Dan yang ketiga adalah wibawa tanha. Wibawa tanha. Jadi opposite-nya, kebalikan dari bawa tanha. Kalau wibawa tanha ini adalah nafsu keinginan untuk memusnahkan, melenyapkan, bisa juga memadamkan. Tentunya kalau yang ingin kita padamkan, yang ingin kita lenyapkan terkait objek-objek yang tidak kita sukai, objek-objek yang tidak kita harapkan. Ketika kita menjumpai atau indera kita kontak dengan objek-objek yang tidak kita sukai, kita tidak kehendaki, muncul nafsu keinginan untuk segera memadamkan. Nah, ini perlu kita pahami benar-benar ini ya, jangan sampai kita masuk ke dalam jerat kama tanha, bawa tanha atau wibawa tanha. Ini tolong digaris bawah ya. Nah, ketika kita bicara tentang tanha ya, tadi di awal kita sudah mengenal adanya tanha berdasarkan objeknya ya, objek yang disenangi ada 6. Kita korelasikan, kita hubungkan dengan tanha berdasarkan keberlangsungannya yang tadi ada 3 ya, ada kama tanha, ada bawa tanha, dan wibawa tanha. Jadi kita mendapatkan 18 jenis tanha. Setelah itu, tanha itu berdasarkan objeknya ada 2, internal dan eksternal. Internal itu apa? Artinya objek yang kita senangi itu, memunculkan nafsu keinginan itu ada di dalam diri kita, internal. Mendengarkan suara kita yang merdu, muncul keinginan nafsu untuk mendengarkan suara kita terus. Kita bercermin, oh ternyata saya ganteng, oh ternyata saya cantik, oh ternyata saya rupawan. Oke, yang berikutnya tanha juga kita bisa bedakan berdasarkan waktunya. Ada nafsu keinginan yang muncul dalam masa yang lalu, masa yang sekarang, saat ini, dan masa yang akan datang, berdasarkan kalanya, waktunya. Jadi kalau kita gabungkan dari yang awal tadi, ada 6 kali 3 kali 2 kali 3, kita dapatkan 108 jenis tanha. Dan ini sering kali terjadi pada kita. Bahayanya kita tidak menyadarinya. Bahaya kan? Ngeri kan? Ya, ini pentingnya belajar. Nah, di akhir ya, ada beberapa hal yang menjadi penting untuk kita garis bawahi, bahwa 3 jenis perasaan, baik itu perasaan senang, tidak senang, ataupun netral, itu bisa memunculkan tanha ya, ketika perasaan itu bersekutu dengan kilesa. Senang ya, ingin menikmatinya, ingin mempertahankan kesenangan itu, bisa kama tanha, mempertahankan kesenangan menjadi bawa tanha. Ketika perasaan itu tidak menyenangkan ya, kita menjumpai objek yang tidak menyenangkan, muncul perasaan tidak menyenangkan, bukan nafsu keinginan untuk menikmati, tetapi nafsu keinginan untuk melenyapkan ya, nafsu keinginan untuk melenyapkan. Nah, muncul yang namanya wibawa tanha ya. Yang netral pun sama. Ketika netral itu muncul, perasaan netral yang muncul, kita berupaya untuk mempertahankan netral itu dan mengarahkannya kepada fenomena kebahagiaan lain. Tetapi kita akan mencegah untuk munculnya fenomena yang tidak menyenangkan tentunya.
Jadi netral pun akan mengarahkan kita kepada kemunculan tanha jika itu didorong, dipelopori, disekutui oleh adanya kilesa. Nah, ini penting. Maka kita sebisa mungkin belajar untuk mengikis sedikit demi sedikit kilesa, ya, sehingga kita lebih bijaksana. Nah, perasaan sebagai sebab munculnya nafsu keinginan ini, ya, memunculkan tanha ini tidak akan ada lagi pada mereka yang sudah merealisasi penembusan dhamma. Artinya, orang yang sudah berhasil melenyapkan kilesa itu tidak akan lagi memunculkan adanya tanha. Dan yang terakhir, di dalam Mahasatipatthana Sutta, perasaan menjadi salah satu objek perenungan Wedana Nupassana, ya. Jadi perasaan direnungkan sebagai fenomena perasaan apa adanya, fenomena yang muncul, berlangsung dan padam, yang dicengkram oleh anicca, dukkha, anatta, ya, tidak kekal, menimbulkan ketidakpuasan, ya, karena tidak bisa berlangsung terus menerus, berarti kan muncul ketidakpuasan, dan tidak ada keakuan di sana, tidak ada inti kekal yang ada di perasaan itu. Nah, ini penting untuk kita cermati, kita renungkan, sehingga kita menjadi pribadi yang bijaksana. Sekali lagi, ketika perasaan muncul, jangan sampai kilesa ikut berkontribusi di sana. Ketika perasaan muncul, segera aware, segera sadar, ya. Perasaan adalah fenomena yang muncul, berlangsung dan padam, sehingga kita tidak melekatinya. Dan objek yang menjadi kesenangan itu adalah fenomena juga, yang ada juga nanti akan segera padam, segera lenyap, segera habis. Sehingga pemahaman ini menjadikan kita tidak terjerumus pada ikatan kemunculan tanha. Baik, pembahasan hari ini tentang Wedana Paccaya Tanha sampai di sini. Semoga memberikan manfaat bagi Anda sekalian dan kita semuanya. Sampai sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.